Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami senantiasa. Kami bersyukur untuk berkat, pimpinan dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Matius 28 ayat 20 bagian B. Tertulis demikian. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dikasih Tuhan, John Bailey, seorang profesor di Edinburgh University di Skotlandia, mempunyai suatu kebiasaan untuk membuka kuliahnya yang membahas tentang Tuhan dengan berkata, kita harus mengingat bahwa dalam mendiskusikan atau membicarakan tentang Tuhan, setiap perkataan dan pembicaraan kita akan didengar oleh Tuhan. Kalau kita membicarakan sesuatu mengenai teman kita di belakang teman kita itu, teman kita tidak bisa mendengar. Tapi kalau kita membicarakan sesuatu tentang Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan mendengar walaupun kita tidak dapat melihat wujud Tuhan di sini. Tapi Tuhan hadir di mana-mana, dan Tuhan hadir di dalam kelas ini. Karena itu dalam diskusi kita mengenai Tuhan, kita harus selalu menyadari akan kehadiran Tuhan yang tidak terbatas, dan memahami bahwa Tuhan mendengar setiap kata yang kita ucapkan. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu sifat Tuhan adalah Maha Hadir. Kehadirannya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dalam Yeremia 23 ayat 24 tertulis, sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam Mazmur 139 ayat 7-12 di situ tertulis, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Saudara dan saya, kita semua tidak dapat lari dari Tuhan, tidak dapat bersembunyi darinya, karena Tuhan hadir dimanapun juga. Dalam Matius 28 ayat 20 bagian B ini Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perkataan Tuhan Yesus di sini menunjukkan akan kehadirannya di setiap saat dan dimanapun dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena Dia adalah Allah yang Maha Hadir dan yang selalu beserta dengan kita. Dia adalah Immanuel. Berbeda dengan kita manusia yang eksistensi kita dibatasi ruang dan waktu, Tuhan tidak demikian. Tuhan dapat hadir di mana saja. Tuhan ada di sorga dan sekaligus ada di bumi. Dia ada, hadir dan melingkupi seluruh semesta ciptaannya. Dan karena Tuhan Maha Hadir, dalam kehadirannya itu Tuhan juga mendengar dan melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, apa implikasi dari kehadiran Tuhan yang tidak terbatas itu dalam kehidupan kita? Dengan mengerti bahwa Tuhan selalu hadir, maka kita seharusnya pertama, tidak takut dan tidak putus asa dalam situasi apapun juga. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat bagian A tertulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Yang kedua, karena Tuhan Maha Hadir, maka kita bersukacita senantiasa dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu hadir bersama kita dan itu memberikan sukacita yang besar. Dalam Mazmur 16 ayat 11 bagian B tertulis,
Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Yang ketiga, tidak melakukan dosa, dan sebaliknya kita hidup dalam kebenaran. Dalam Amsal 15 ayat yang ketiga tertulis, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir dan beserta dengan setiap kita, dimanapun dan kapanpun. Karena itu bersukacitalah selalu, jangan takut, dan hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan yang selalu setia mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali kami diingatkan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau Immanuel, menyertai kami sampai akhir zaman. Dan Engkau hadir terus dimanapun, kapanpun, selalu Engkau ada, menyertai dan bersama kami. Kehadiran-Mu ya Tuhan memberikan kami sukacita. Kami menyadari bahwa kami tidak pernah sendirian. Kehadiran-Mu yang menopang kami dan membawa damai sejahtera. Dan kehadiran-Mu juga membuat kami tidak takut, tidak putus asa menghadapi situasi apapun juga. Ajar kami Tuhan untuk menghormati kehadiran-Mu dengan hidup berkenan, setia seturut dengan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami selalu hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini mohon berkat pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menyertai kami dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan dalam segala apa yang kami lakukan. Saat ini kami mohon lawatan-Mu ya Tuhan atas setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan kembali, berikan semangat yang baru. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, kami mohon jalan keluar, pertolongan kuasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan selalu berikan kami kemenangan. Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan mulia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.